Cahaya Islam, channel Islami lintas madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu al-adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah on. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa berpagi-pagi di dalam kebaikan. Di surah 81 surah At-Takwir. Kita awali dulu di surah At-Takwir surah 81. Ya. Surah 81 ayat 18 ya, ayat 18, di mana ayat 1 sampai ayat 13-nya itu, ayat 1 sampai ayat 14-nya cerita tentang hari akhir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru utilat wa idzal wukhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nusyirat wa idzas samau kushitat wa idzas samau kushitat wa idzal jami'u su'irat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ini cerita jika gitu ya. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan. Terus di ayat 14-nya ditutup dengan alimat nafsum ma ahdarat, dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Itu hari akhir. Jadi di hari akhir itu kita nggak bisa mengelak DVD kita itu. Kita berbuat untuk siapa itu bukan sekedar amalannya saja secara fisik akan kelihatan, tapi kualitas dari amalan itu. Makanya kita harus menjaga betul gitu ya. Makanya saya baru sadar beberapa orang-orang alim itu ada ditempel itu di dinding. Dilarang, kamera dilarang me-YouTube-kan gitu. Karena ada beberapa alim tuh yang menjaga betul gitu perasaannya, nggak ingin terkenal, nggak ingin populer. Karena populer dan terkenal itu jebakan tanda petik syiriknya besar. Ya. Lebih ingin dipuji orang ketimbang dipuji oleh penduduk langit. Lebih ingin terkenal di dunia daripada terkenal di penduduk langit. Makanya antum datang halaqah subuh Sulaiman ini harus lurus niatnya. Jangan niatnya ini kayaknya The Sulaiman Institute ini organisasi masa depan gitu. Kalau saya nempel-nempel di sini nanti saya bisa dapat keuntungan dunia, hati-hati. Kayaknya di sini yang datang pengusaha-pengusaha ini, nanti kalau saya nempel-nempel di sini saya dapat jaringan, hati-hati. Rusak apa hati. Urusan kita halaqah subuh Sulaiman ini, urusan kita memperbaiki diri, urusan kita berkumpul-kumpul di subuh ini, urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersubuh-subuh ini ngaji, mengambil keberkahan dari Al-Qur'an. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun ya. Di Al-An'am itu, sungguh Al-Qur'an ini turun dengan penuh keberkahan ya, bahasa syariatnya tabarruk ya. Mengambil keberkahan dari Al-Qur'an ini. Niat kita supaya kemudian hidup itu berkah. Apa itu hidup berkah? Hidup yang bahagia, hidup yang diberikan Allah kebaikan, kelapangan. Andai kata pun dikasih Allah ujian cepat, kemudian dikasih jawaban, maka harus disetel dulu niat kita ya. Satu niat kita harus lihat, termasuk ana secara pribadi ya. Berikutnya fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Nah, ini
Aku bersumpah demi bintang yang beredar terbenam. Walaili idza as'as, ya. Dan ketika, ya, apabila malam itu telah larut, dan fokus bahasan kita pada ayat 18 ini. Wasubhi idza tanaffas. Nah, itu di terjemahan Depak, dan apabila subuh menyingsing. Tanafas sebetulnya secara harfiah artinya tanafas, bernafas. Dan apabila ketemu subuh, ketemu fajar yang dia bernafas, maka tafsir mufassir para ulama itu wa idza subuhu wasubhi idza tanafas, itu malam itu kan gelap. Malam itu gelap. Dan kaidah psikologi yang sederhana itu, gelap itu membuat sesak. Makanya ada beberapa orang yang kalau ruangannya gelap nggak bisa ngelihat, dia gelisah gitu. Makanya dibuat lampu remang kan, supaya bisa beristirahat. Tidak semua orang bisa tidur itu blackout. Blackout itu gelap. Walaupun menurut kaidah kesehatan, tidur yang baik itu blackout, ya, supaya melatonin antum bisa aktif. Itu hormon yang aktif memang pada saat gelap, dan dia memperbaiki sel tubuh jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, itu hikmah kenapa tidur itu harus cepat itu. Ya. Wasubhi idza tanaffas, jadi setelah gelap lalu kemudian muncul cahaya, bernafas. Dan kalau misalnya tadi saya jalan-jalan di komplek, jadi dari rumah tadi ke sini jalan keliling komplek itu. Memang subuh itu ada apa? Ada udara yang tidak ada di siang, tidak ada di malam. Udara malam terlalu berat, udara siang terlalu sumpek. Udara subuh itu segar karena dia switching, ya, dari malam ke pagi itu. Jadi memang tanafas. Nah, itu dari segi kaidah alam semestanya, ya. Tapi dari segi kaidah energi subuh itu, berarti di subuh itu ada kehidupan. Wa subhi idza tanafas. Maka hati yang mati, semangat yang mati, kalau mau hidup harus diinstal di subuh. Bisnis yang mati, usaha yang mati, itu harus diinstal di subuh. Ya, rumah tangga yang mati, tidak hilang sudah rasa saling mencintainya, ya. Lalu sudah mulai tidak peduli. Bagus tuh ada sebuah postingan ditulis, sebetulnya lawan dari cinta itu bukan benci, tapi tidak peduli. Wah, Masya Allah. Antum nanti ngerasain kalau udah berumah tangga itu, ya. Saya ngeliat postingan itu. Jadi kalau awalnya cinta, awalnya butuh, habis cinta itu bukan jadi benci, enggak gitu. Tapi mulai apa? Nggak peduli lagi, nggak care lagi. Nah, makanya kalau udah rumah tangga kehilangan care, di mana disuntiknya? Subuh. Bangunkan istri ba'da subuh, aktivitas. Makanya kan orang tua kita dulu itu kan haram betul tidur pagi kan. Maka muncul di situ kearifan lokal, jangan tidur pagi, rezekinya dipatuk ayam. Ya, sebetulnya kan hadisnya itu kan aku ubarik li fi bukhuriha, Allahumma barik li fi bukhuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Nah, lalu kemudian muncul beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa pagi hari itu malaikat membagi rezekinya. 2 malaikat turun pagi, lalu kemudian mana yang berinfak, munfikon khalafa, yang berinfak kasih tambahan, yang menahan mumsikon talafa. Nah, makanya dahsyat ini. Wisko dagang siomay pagi dia udah bawa tempe buat kita, ini sedekah pagi nih, ya. Nah, ini dahsyat. Nah, maka dari itu ini yang dihidupkan di Sulaiman Institute. Maka jam kerja kita rada unik kan di dakwah ini. Saya nitip sama Dimas jam kerja 4 subuh asar. Taruh fingerprint nanti 4 subuh karyawan, tapi asar pulangkan. Gitu. Atau nanti 5 subuh lah, ya, supaya bisa sholat di masjidnya masing-masing. 5 subuh, fingerprint, kemudian asar pulang. Jadi pagi, Talhah bin Ubaidillah itu beres, kemudian syuruk, buka toko pagi-pagi. Tutup cepat, siang jelang-jelang asar tutup, udah balik ke rumah gitu.
Nah, dan sekarang mulai 1 bulan ini saya disiplinkan ba'da isya di rumah. Ba'da isya di rumah itu banyak sekali hikmah, lebih tenang, lebih bisa fokus berpikir, lebih itu. Maka kembali lagi ke waktu subuh ini, kawan-kawan sekalian, ini yang harus kita perjuangkan. Kalau misalnya antum mau jadi orang besar, maka perjuangan bangun subuh ini dimulai dari malam. Nah, ini satu paket. Tidak mungkin gitu ya, dan dia tidak mungkin antum bisa bangun tegak subuh kalau misalnya antum malamnya berlarut tidur. Begitu kurang lebih ya. Nah, hari ini kita membahas tentang itu.